impianku memasuki minggu ketiga dalam masa Advent ini. Minggu Advent ini akan dinyalakan lilin berwarna merah muda yang melambangkan Minggu Gaudete ataupun Minggu Sukacita. Ini merupakan wujud sukacita dan kegembiraan kita untuk menantikan kedatangannya Sang Juru Selamat yang sebentar lagi akan tiba. Dan aku akan setia untuk menunggu kedatangannya pada saat yang akan ditentukan. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami, Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk melanjutkan pendalaman Advent kita minggu yang ketiga. Minggu lalu kita sudah mendalami tema tentang menjaga keluarga-keluarga beriman dari budaya konsumerisme. Dan minggu ini kita akan mendalami tema tentang mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali pendalaman kita pada kesempatan ini, kita akan membukanya dengan lagu pembuka, "Oh Datanglah Immanuel." Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan Advent yang ketiga ini, kita akan merenungkan kembali misteri inkarnasi sebagai cara Allah untuk mengasihi kita manusia. Maka, di awal pertemuan ini, marilah kita memeriksa batin kita seraya mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak dan pantas untuk menerima kehadirannya. Marilah kita hening sejenak. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan menyalakan lilin Advent minggu yang ketiga. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi umat manusia, pada hari ini kami berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu. Maka hadirlah di tengah kami, agar dengan sinar cahaya-Mu Engkau menerangi hati dan budi kami dalam memahami kehendak-Mu, sehingga layak menyongsong kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan yakin dan percaya kami berseru, sungguh, Tuhan kita akan datang dan tidak berlambat. Dia akan menerangi mata para hamba-Nya dan memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada semua bangsa. Haleluya.
dan pendampingan-Mu dalam masa-masa sulit kehidupan kami. Dan ini kami semua berkumpul hendak mendengar sabda kehidupan dan menemukan secara baru cara kami melihat makna misteri inkarnasi. Semoga dengan pertemuan ini kami semakin menghayati panggilan istimewa kami di tengah masyarakat untuk menyampaikan kabar sukacita Natal yang membaharui dunia di era pandemi ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk membantu kita mendalami tema kita pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan dialog singkat tentang keprihatinan, tentang kecemasan dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19. Marilah kita saksikan bersama. Selamat siang, Suster Wisel. Suster dan bikin kaget aja. Indah sih suster, saya nggak melamun. Ini loh suster, tadi itu saya nonton berita tentang virus corona yang merebak di dunia kita saat ini. Ternyata virus ini membawa dua dampak, bisa juga dipandang positif, bisa juga dipandang negatif. Salah satunya yang dikatakan oleh Menteri ESDM, Menteri Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan, itu mengatakan bahwa virus ini akan menyebabkan banyak disrupsi atau perubahan cepat di seluruh bidang kehidupan manusia. Oh, begitu. Lalu bagaimana perkembangannya, Ustaz? Beliau itu mengatakan memang pandemik ini juga menciptakan peluang baru, baik dalam dunia bisnis, khususnya dalam bisnis belanja online, bisnis energi yang berkelanjutan, kendaraan listrik, dan juga sampai pada kegiatan ramah lingkungan. Bukankah itu sesuatu yang dipandang positif? Memang sih suster, bisa juga kita memandangnya itu adalah sesuatu yang positif, namun ada juga dampak yang negatif dan juga membuat kegelisahan karena kemajuan teknologi yang semakin modern. Misalnya manusia itu menjadi semakin kasar, semakin beringas, mudah emosi, frustasi, destruktif, dan tidak peduli. Selain itu ada kecemasan pula bahwa manusia sering jatuh pada nafsu karena dunia modern yang saat ini memberikan itu kenikmatan, banyak kemudahan, jalan pintas yang serba instan. Dengan peristiwa ini juga menjadi refleksi bagi kita, mampukah kita sebagai manusia belajar dari kasus pandemi COVID-19 ini untuk melihat pesan dibalik dari peristiwa adanya virus corona yang melanda kita saat ini. Selain itu, bagaimana kita sebagai manusia tetap mengalami perjumpaan baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga merefleksikan misteri inkarnasi di tengah dunia pada zaman milenial dengan iringan pandemi COVID-19 ini. Memang agaknya sulit ya, Suster, kalau kita hanya membayangkan. Tetapi apabila kita memiliki keyakinan bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa manusia, Allah mengutus putranya melalui peristiwa inkarnasi adalah karena Allah itu mengasihi kita sebagai manusia. Allah mengutus putranya untuk menebus kita dari belenggu dosa yang selama ini kita alami. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu yakin
dan selalu melakukan pertobatan terus-menerus. Begitu. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita tadi bersama-sama menyaksikan sebuah dialog tentang keprihatinan. Sekarang pertanyaannya untuk kita masing-masing. Yang pertama adalah, bagaimana kita harus bersikap terhadap fenomena pandemi COVID-19 ini? Yang kedua, bagaimana menjembatani ketidakseimbangan antara hidup jasmani dan hidup rohani manusia? Dan yang ketiga, mengapa misteri inkarnasi selalu relevan sampai saat ini? Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sekarang untuk meneguhkan pendalaman kita ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita tadi sudah mendengar akan adanya kegelisahan, khususnya karena pandemik COVID-19 ini. Manusia seperti berada dalam kegelapan. Namun kita diajak untuk yakin bahwa Allah tidak membiarkan kita untuk berjuang sendiri. Dan melalui sabda Tuhan yang baru kita dengar bersama tadi, merupakan bacaan malam Natal yang mengisahkan tentang kelahiran Yesus Mesias. Kisah ini adalah fakta dalam sejarah manusia. Walaupun mungkin terkesan aneh dalam benak banyak orang bahwa ada Allah yang menjadi manusia, yang paling bijak adalah berusaha mengerti maksud Allah dengan melakukan hal ini. Latar belakang utamanya adalah bahwa kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dunia ini. Mengapa harus ada ide tentang penebusan dosa? Karena manusia dengan dosa-dosanya menjadi berhutang dengan Allah, yang sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Namun karena manusia tidak sanggup membayarnya, maka Allah mengutus putranya sendiri sebagai korban tebusan yang paling layak untuk memulihkan segenap ciptaan. Sebab hanya yang tidak berdosa dan yang turun dari Allah yang sanggup mematahkan kuasa dosa dan maut yang menyebabkan manusia berdosa.
Saudara-saudari yang terkasih, semoga situasi pandemi saat ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, merayakan penyelamatan kita, namun menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan boleh berkumpul bersama merenungkan sabda-Mu yang berisikan janji akan keselamatan dalam diri Kristus Putra-Mu. Semoga di masa penantian ini kami semua selalu melihat sinar cahaya abadi sebagai tuntunan dan terang hidup kami dalam bersiaran mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, sambil terus berdoa dengan penuh ketekunan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala